Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabik pun. Nah, jumpa lagi bersama saya Teguh Prasetyo di gelaran Urban Fest. Seperti biasa, Urban Fest Tribun Lampung akan ngobrol-ngobrol dengan teman komunitas yang ada di Provinsi Lampung. Nah, sore ini teman ngobrol kita pastinya Tribuners yang ada di rumah sudah sangat hafal banget sama slogan mereka. Kita panggil My Trip, My Adventure. Halo, halo, halo. Gimana ya logonya gini ya? My Trip, My Adventure. Gimana? Oke, bisa memperkenalkan diri nggak masing-masing nih? Oke, perkenalkan saya Rian Afrianto. Saya mewakili dari Korwil MTMA Lampung. MTMA Lampung ya. Sebagai apa Korwil. nih? Sebagai Ketua apa, Ko? Korwil. Korwil Ketua ya? Korwil. Ketua Korwil Bisa ya? dibilang seperti gubernurnya lah gitu. Wow, gubernur ya. Terus yang satunya? Ya langsung aja. Selamat sore semuanya. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Waalaikumsalam. saya Victor Ferrari. Bisa dipanggil Ferrari. Kebenaran diberi kepercayaan oleh teman-teman sebagai ketua My Trip My Adventure Pringsewu dan di sini juga mewakili teman-teman MTMA Pringsewu. Berarti kalau Korean ini gubernur, ini bupati ya? Bupati Ya, Pringsewu ya istilahnya. Bupati. Berarti Anda Pak Sujadi. Kalau boleh tahu, mungkin Tribuners sebenarnya sih udah sangat tahu banget ya, sangat paham banget sama komunitas My Trip My Adventure. Tapi mungkin Tribuners belum tahu sejarah MTMA Lampung seperti apa sih, kapan berdiri dan lain sebagainya. Boleh cerita nggak, Korean? Oke. Kalau MTMA Korwil Lampung itu berdiri sekitar bulan Desember 2019. Jadi Korwil Lampung ini sebagai wadah daripada regional-regional yang ada di Lampung, gitu. Jadi di Lampung sendiri ada 6 regional. Yang pertama Bandar Lampung, Pringsewu, Tanggamus, Metro, Lampung Tengah, dan Seputih Barat. Jadi dari 6 regional itu Korwil Lampung lah wadahnya gitu, Mas. Kalau kegiatannya sendiri apa nih, Ko? Selain misalnya jalan-jalan, teman-teman kegiatannya seperti apa sih kalau yang di provinsi atau yang regional? Kalau untuk yang seprovinsi kan mungkin jarang ya. Tapi kadangan kita itu suka yang namanya seperti mau Idul Fitri nih, kita ada yang namanya buka bersama dan bakti sosial. Itu biasanya tiap tahunnya seperti itu kalau dari Korwil. Kalau dari Dan kalau Pringsewu dari sendiri kegiatannya seperti apa? dari Pringsewu beda. Ya kalau untuk Pringsewu sendiri ya jelas kita karena komunitas yang bergerak di bidang pariwisata dan jelas kita banyakkan trip juga kita membantu mempromosikan pariwisata yang ada di Kabupaten Pringsewu secara terkhusus dan secara umum di Provinsi Lampung itu sendiri gitu. Tapi tidak hanya kita bergerak hanya jalan-jalan saja sih, tapi karena kita bisa ada kegiatan sosialnya juga, ada kegiatan lain-lainnya lah gitu yang jadi kita titik-titik komunitas yang jalan-jalan yang pencinta alam, tapi nggak hanya pencinta alam, tapi ada sosialnya, ada lain-lainnya, ada sosial masyarakatnya juga dikit gitu. Jadi ada bergunanya lah buat masyarakat sekitar gitu. Oke, terus kalau hubungannya sama MTMA pusat seperti apa nih garis koordinasinya? Kalau untuk garis koordinasinya, jadi pusat itu induknya. Induk, Induk yang semua program dari pusat gitu. Jadi ketika pusat mengeluarkan sebuah program, diturunkanlah ke Korwil saya sendiri. Nah, dari Korwil sendiri disebarkan ke regional-regional yang ada di Korwil tersebut, Mas. Berarti apa kalau misalnya dari kegiatannya sendiri dari Korwil misalnya ada ide untuk buat sesuatu kegiatan, itu harus koordinasi ke pusat atau ya udah ide dari Korwil sendiri bisa melakukan asalkan tidak mengganggu, tidak melanggar ADART gitu, atau seperti apa kok? Oh, bisa Mas, bisa langsung tanpa harus konfirmasi gitu.
Misalnya Korwil Lampung punya ide apa untuk bakti sosial atau penanaman pohon gitu. Itu kan ibaratnya kegiatan pribadi lah daripada Korwil tersendiri kan. Jadi itu nggak perlu izin, nggak apa-apa gitu. Kalau sampai sekarang anggotanya berapa sih kok di Lampung? Kalau di Lampung, kurang lebih 400. 400 ya. Iya. Itu sekalian seluruh ini ya, Iya, regional selampung. Iya, betul. Dan itu semua aktif, 400 orang itu. Terbagi dua sih Mas, ada yang aktif dan pasif gitu. Secara keseluruhan lah ya kurang lebih 400-an itu. Luar biasa sekali kalau misalnya 400 orang itu aktif semua di media sosial mempromokan wisata di Lampung, itu luar biasa sekali kan impact-nya. Iya. Terus kalau kegiatannya sendiri, kalau kan biasanya tadi kan ada jalan-jalan, terus juga ada kegiatan bakti sosial dan lain sebagainya. Nah, ada kegiatan rutin nggak, misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali dari teman-teman regional atau dari yang provinsi? Mungkin kalau yang rajin ada kegiatan mungkin dari regional bisa diceritakan oleh Ferrari. Boleh. Jadi kalau untuk kegiatan rutinan di regional, biasanya kita ada kopdar wajib gitu. Jadi kita kumpul, misalnya ada calon member dan member, jadi kita bisa kumpul bareng, mungkin ada pembahasan mau ada obrolan atau hanya bercanda. Seenggaknya kita kumpul bareng, jadi jadi bisa kopdar, jadi bisa trip juga gitu. Tapi yang pasti yang sebulan tuh pasti ada kopdar wajib dan pasti ada trip wajib juga gitu. Dan di luar mungkin tiba-tiba aja kita ke sana main, terus ayo kita ke sana, terus ayo kita kumpul ke sini. Itu di luar itu. Kan kalau di provinsi gimana kok? Ada nggak? Kalau di provinsi sih kebanyakannya itu kegiatannya seperti menyambut 17-an, kita ada yang namanya upacara bersama, itu pasti setiap tahun. Dan yang kedua menyambut Idul Fitri, buka puasa bersama, dan istilahnya itu yang mau Lebaran itu kalau Idul Fitri itu acaranya itu istilahnya kumpul bersama lah gitu, menyambut Idul Fitri lah istilahnya gitu. Gitu. Paling kegiatannya dalam setahun itu ya hanya 2 sih. Itu di luar kegiatan nasional gitu. Tapi kalau untuk jalan-jalannya sendiri itu terencana, atau misalnya bahwa dalam 1 bulan harus ada sekali atau 2 kali jalan-jalan, atau seperti apa, ada nggak keharusan, atau ya udah kalau namanya My Trip My Adventure ya kegiatan ininya ya explore gitu? Atau ya itu paling kebijakan dari ketua regionalnya aja gitu. Jadi kita kasih kebebasan lah gitu, yang penting sesuai dengan ADART gitu. Berarti kalau untuk di Lampung sendiri udah masih ada nggak kabupaten yang belum pernah tereksplor oleh teman-teman MTMA? Atau sudah kafah nih, kabupaten kota seluruh provinsi Lampung sudah dijelajahi? Mungkin tiap-tiap regional yang mewakili paling Mas. Jadi regional sana, bagian sana, regional sini, bagian sini. Mungkin kalau digabung ya bisa semua. Hampir gitu. Semua ya. Iya betul. Kalau Koko sendiri sebagai personal sama Ko Ferrari sudah seluruh kabupaten kota kah di Lampung, atau masih ada yang oh ya aku kabupaten ini belum? Kalau kayak aku paling Mesuji yang belum explore. Paling ya cuma lewat aja Pematang Panggang, udah lewat aja ke Palembang gitu. Nah, untuk explore ke Mesujinya belum. Nah, kalau Koko di mana? Kabupaten yang masih miss apa nih gitu? Yang belum tereksplor. Iya, kalau saya sendiri secara pribadi ya bersyukurnya udah semua menduduki ya, seenggaknya menginjakan kaki di semua kabupaten kota yang ada di Lampung ini. Itu aja sih.
udah ada Udah. waktu dan ada kesempatan. Udah pernah. Wah, luar biasa. Kalau Korean sudah semua. Kalau ada satu yang belum. Apa? Lampung Maksudnya? Timur. Oh, Lampung Timur belum. Belum pernah Lampung Timur. Lah kan Waikambas. Waikambas kan Belum sudah pernah. Lampung Timur. Belum pernah ke Waikambas. Serius. Belum kesempatan. Serius. Hanya Itu Waikambas sangat yang belum ikon pernah. Lampung loh itu Waikambas. Iya. Kalau Mesuji sudah ya? Udah, Mas Suji. Mesuji kemana? Mas Suji ke itu sih pas waktu itu pas nganter barang ya. Hanya main-main di sekitaran aja sih tempat taman-taman itu. Karena kan kadang juga ketika kita datang ke kabupaten gitu, kita kan bingung. Kita butuh Iya. input-input. Ini aku datang ke sana kemana aja gitu kan? Kadang kan. Iya, betul. Padahal wisata Mesuji lumayan menarik ya, sungai-sungainya itu. Bahkan ada pasar di atas sungai seperti di Kalimantan. Itu sangat bagus banget untuk difoto, tapi sayang belum sempat ke sana sih. Iya. Boleh itu kita ke sana kapan-kapan. Siap. Terus kalau kan perkembangan MTMA dari awal ada di Provinsi Lampung sampai sekarang kan sudah lumayan ya, perkembangannya sudah terlihat lah ya. Dari anggotanya juga udah 400 orang, udah lebih lah kalau bisa dikatakan dari awal gitu. Nah, kalau teman-teman ngelihat sendiri perkembangan anak-anak traveler di Provinsi Lampung seperti apa? Apakah sekarang sudah sudah mulai redup atau seperti apa? Oh, boleh. Kalau aku melihat dan menilai secara pribadi ya Bang ya. Secara pribadi aja deh kita ngobrol. Kalau untuk traveler yang ada di Lampung malah tambah banyak, malah semakin hari malah semakin nambah terus gitu. Jadi mungkin dari SMA sudah ada, bahkan dari SMP pun sudah ada gitu. Jadi melihat kayak yang sudah mungkin kakak-kakaknya atau yang lebih bisa dikatakan lebih tua dari kita. Wah, dia main sini main ini, bagus ya, dan dia pun tertarik untuk mengikuti dia itu gitu. Jadi dan traveler pun tidak hanya pribadi yang bermunculan banyak, tapi dilihat dari komunitas pencinta alam pun traveler pun itu udah tumbuh menjamur di Lampung ini. Banyak sekali komunitas yang baru-baru tuh, sangat banyak banget gitu kalau untuk sekarang. Ya. Kalau Korean gimana kok? Melihat teman-teman yang ada di Lampung. Karena kan ya kita aktif 4-5 tahun yang lalu itu sangat luar biasa kan. Ya, ada tempat baru langsung ya serbu. Kayaknya setiap orang selalu berlomba untuk mencari tempat-tempat baru. Iya, betul. Nah, kalau sekarang seperti apa? Apakah sama atau kalau menurut aku sih malah makin jadi gitu. Dimanapun tempat yang aku lihat tuh kayak berlomba-lomba lah gitu. Langsung jadi trending topik gitu. Misalnya kayak yang belum lama kan kayak Lengkung Langit itu kan. Cepet banget gitulah antusias masyarakat Lampung ini sama yang namanya wisata-wisata baru yang ada di Lampung gitu. Cepet, gercep lah kalau bahasa anak sekarang ngomong gitu. Jadi lumayan lah ya kalau sekarang ya. Iya, betul. Banyak banget. Banyak. Kalau ini sendiri kan influence dari MTMA sendiri kan sangat luar biasa. 4-5 tahun yang lalu ketika kita jalan-jalan gitu, misalnya kita ke air terjun atau apa, pasti ada gimmick-gimmick yang meniru aktivitas host-host MTMA gitu loh. Pasti ada yang pegang bendera merah putih, pasti secara otomatis, secara tanpa sadar gitu langsung nyebut MTMA My Trip by Adventure, pasti itu. Nah, kalau sekarang seperti apa? Apakah ada sekarang mungkin udah terlalu banyak atau seperti gimana kok? Kalau dulu kan influence dari MTMA sangat luar biasa sekali sih. Dari pengambilan drone, akhirnya banyak orang
beli drone, terus cara pengambilannya menggunakan drone gitu. Benar. Oh, boleh. Iya, Banyak iya yang jelas jujur. kalau melihat dari apa kacamata saat ini ya jelas apa, semakin berkurang aja gitu apa masalah kita orang bisa meniru misalnya gaya Kok agak ini mic-nya agak di Naik. tadi nggak begitu dengar. cek masuk. Masuk. Oke, jadi yang jelas karena komunitasnya sangat banyak, yang jelas mungkin orang menyebutkan jargon manager atau menirukan cara hostnya dan lain-lainnya, yang jelas ya pasti sudah berkurang karena orang lebih fokus atau mungkin lebih punya caranya tersendiri mungkin di komunitas tersebut atau kalau di komunitasnya membuat jargon atau lain-lain kita tidak tahu. Jadi yang jelas semakin komunitas ini banyak, yang jelas ya semakin pudar gitu. Terus seperti itu sih sebenarnya kalau dilihat. Kalau Korean masih sampai sekarang kalau misalnya foto pakai bendera merah putih terus dikibar-kibar gitu di air terjun. Oh, jarang sih sekarang. Ya itu seperti yang dibilang Ferrari, sekarang ini anak-anak pada punya caranya masing-masing gitu, Mas. Jadi istilahnya kayaknya cara seperti itu dianggapnya ya cara lama gitu loh. Jadi anak-anak sekarang punya cara tersendiri gitu. Apalagi dengan ini ya dengan perkembangan media sosial juga. Dulu kan mungkin eksisnya di Instagram ya sebatas foto, video yang cuplikan. Sekarang ada TikTok ya, mungkin melakukan aktivitas joget TikTok di itu ya. Betul Mas, ya seperti itulah kurang lebih. Kalau TMA sendiri selain aktif di secara offline, online juga aktif di media sosial kok. Iya, terutama di Instagram sih Mas. Di Instagram ya. Selain Instagram, misalnya di TikTok ada nggak? TikTok, nggak Facebook, ada. Twitter. TikTok belum ya? Belum. Hanya di Enggak atau Instagram. belum? Soalnya kalau ngomong-ngomong, kalau apa untuk promo wisata, kayaknya sekarang TikTok lumayan. Iya. Cuman kita belum. Belum ya. Kalau pribadi? Belum juga. Belum pernah TikTokan. Nggak download TikTok apa pede joget-joget itu belum pernah download. Nggak pernah ya. Iya. Nah selama pandemi ini ada nggak sih kesulitan dari teman-teman MTMA sendiri, karena kan ya kita tahu kegiatan teman-teman kan kumpul terus jalan. Nah secara selama pandemi yang lebih dari setahun ini ada perubahan pola nggak dari kegiatan teman-teman MTMA? Ya, kalau jelas ada gitu. Seperti waktu itu dari Korwi Lampung ingin ada acara yang namanya Kopdargaf gitu ya. Tapi mengingat peraturan daerah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya itu masih seperti itu, jadi mau nggak mau kita urungkan gitu. Dan yang lebih banyak menerima efek daripada corona ya seperti yang di regional itu. Kayak mau buat ENIF gagal gitu, seperti Pringsewu sendiri mungkin bisa diceritain bagaimana persiapan besarnya tiba-tiba gagal kan ya Fer? Mungkin bisa diceritain sama Ferrari. Karena ketika itu aku juga siap mau ikut loh. Diundang sama Korean. Gimana tuh? Kemarin sempat tahun lalu ya kalau nggak salah ya. Iya, tahun lalu. Kegiatan ulang tahun ya. Nah, itu gimana untuk ketika itu menghadapi kondisi seperti itu seperti apa? Yang jelas karena nggak memungkinkan, kita nggak dapat izin keramaian dari kepolisian. Terus juga ya kita nggak mau lah menambah klaster-klaster COVID-19 yang terbaru di Kabupaten Pringsewu atau di Provinsi Lampung sendiri kan. Jadi kita memutuskan udah deh kita tunda dulu acaranya sampai bumi ini membaik. Toh
sampai saat ini nggak membaik, ya mau nggak mau ya acaranya dibatalkan karena udah kita tunda udah begitu lama, ya akhirnya ya kita batalkan gitu. Habis kita batalkan ya paling kita buat acara yang dengan ruang lingkup yang sangat kecil mungkin untuk internal kita sendiri gitu. Jadi nggak mengundang umum, jadi untuk kita sendiri, jadi ya biar nggak besar gitu. Ya biar yang jelas juga kan pasti ada prokes yang harus kita taati gitu. Mungkin itu yang NIF keempat yang hampir terselenggara. hampir. Tapi akhirnya ada perubahan sikap sama perilaku nggak sih dari ya misalnya kita biasanya teman-teman MTMA biasanya kumpul rame-rame, sekarang ya dengan jumlah terbatas, terus dengan penerapan prokes dan lain sebagainya. Itu sudah mulai ada perubahan-perubahan seperti itu nggak kok? Iya jelas sih. Event-event teman-teman, kegiatan-kegiatan kalau jalan gitu sekarang sudah ya minimal nggak rame-rame banget gitu. Iya, ya jelas sih. Soalnya kita misalnya ada kegiatan yang kayak trip wajib yang untuk komunitas selenggarakan sendiri, yaitu sampai saat ini masih kita stop gitu. Takutnya kita rame-rame main kemana, toh namanya kita udah main kan kita udah lost control gitu. Yang satu si A main ke sana, si B main ke sana, kita mau menjaga misalnya dia enggak atau bertemu sama siapa, misalnya bersenggol sama siapa juga kita nggak tahu. Jadi untuk saat ini kayak kegiatan rutinan misalnya bulanan untuk MTM sendiri itu di stop gitu. Jadi kalau mau trip mau ekspor wisata ya monggo setiap orang atau misal kelompok kecil ya jalanlah gitu. Tapi kalau untuk secara komunitas nggak ada gitu. Itu pun untuk menangkal bahwa supaya untuk mengurangi jumlah yang sangat besar gitu. Toh teman-teman juga sudah mulai sadar gitu, apakah misalnya bawa hand sanitizer, memakai masker dan jaga jarak gitu. Ataukah mungkin biasanya kita bertemu secara salaman, toh untuk saat ini ya kita mungkin salam dengan siku. Salam siku ini ya. Salam siku. Salam siku. Itu kebijakan regional atau memang sudah kebijakan dari nasional Korean? Atau dari memang regional ya sudah kita karena kita ini ya udah kita saling ini aja. Kebijakan dari masing-masing regional ya sih, karena kan sudah mengerti lah gitu bahayanya dari COVID kan. Jadi dari pusat juga ya terserah, dan ibaratnya kalau kena ya tanggung resiko masing-masing gitu mas. Ya artinya memang teman-teman sendiri memang sangat mematuhi ya dengan prokes. Kalaupun misalnya memang ada gelar kegiatan juga memang sangat-sangat tidak begitu bergerombol banyak orang juga ya. Nah kalau misalnya ada Tribuners yang pengen bergabung sama teman-teman MTMA, ada syarat-syarat atau apa? Itu berarti kan masuknya ke regional ya? Iya, bisa gabung ke regional ke atau ke Ferrari misalnya ketua regional. Syaratnya apa nih? Apakah harus kirim foto close up, setengah badan, seluruh badan? Kalau untuk syarat sendiri sih, kalau untuk MTA Pensio biasanya yang pertama mengisi biodata, mungkin pas foto 3x4 ya untuk biodata itu sendiri. Yang pasti yang paling penting syaratnya adalah izin dari orang tua gitu. Oh itu izin tetap ya? Tetap. Ya surat izin dari orang tua gitu. Toh buat yang umur di bawah 18 tahun ya? Ya. Jadi kan kita bepergian kita nggak tahu di jalan ada apa, kenapa kita nggak tahu. Seenggaknya izinnya orang tuanya pun tahu bahwa anaknya itu ikut di komunitas ini. Jangan nanti tiba-tiba dia diam-diam, nanti namanya kita di jalan kita tidak tahu ada apa-apa, nanti ya ujung-ujungnya komunitas juga yang yang jadi masalahnya gitu kan. Jadi kita menghindari itu, bahwa toh
ini orang tuanya udah setuju dan lain-lain gitu. Jadi misalnya atau orang tuanya marah-marah ya kita punya pegangan juga gitu. Lah ini si apa misalnya dari orang tuanya sendiri itu udah memberi izin gitu berupa mungkin atau surat izin berupa di tanda tangani gitu kan. Mungkin itu Bang. Kalau dari My Trip My Venture King Sewu gitu. Berarti ya itu buat Tribuners yang pengen bergabung sama teman-teman MTMA di komunitas MTMA bisa langsung tuh. Syarat-syaratnya sudah disebutkan tadi ya. Foto terus juga harus ada isi biodata, lalu juga ada yang wajib banget ada surat izin. Tapi kan memang teman-teman MTMA sendiri ketika melakukan perjalanan, jalan explore itu kan juga kan ada aturan-aturan ya. Yang sangat ketat gitu loh. Bahwa ya kalau mungkin dulu kan explore ya udah jalan aja gitu. Kalau sekarang kan memang misalnya ada perlengkapan apa yang memang harus dibawa dan lain sebagainya gitu kan. Iya benar. Terutama kayak P3K lah itu yang paling penting gitu. Atau obat-obatan lain mungkin yang di luar apa pribadi mungkin dibawa gitu. Terus juga kan ketika melakukan explore konvoy kendaraan juga kan ya Korean kan juga aktif di komunitas motor juga kan, artinya kan sudah ada aturan-aturan seperti apa gitu dalam tata cara berkendara yang aman gitu. Iya betul Mas. Tetap kita ada edukasinya sebelum berjalan gitu. Berarti memang ada edukasi ke anggota ya, Ko? Iya betul. Ada. Nah, buat ini apa ya? Ada harapan nggak Ko buat pemerintah daerah, terus buat ya pokoknya harapan apa nih MTMA terkait wisata ya? Kalau dari saya pribadi sih harapannya untuk seperti Pok Darwisnya itu lebih dipertegas mengenai soal sampah gitu. Karena sampah kan sampah kan sekarang lagi jadi trending topik kan. Setelah itu juga harus ada edukasi ke masyarakat atau pengunjung akan bahaya sampah di masa depan gitu Mas. Harapan saya sih cuma itu. Iya bener. Karena beberapa waktu lalu kebetulan sempat mampir ke Wana Wisata Bukit Neba. Nah nyampe sana ya itu banyak sampah. Aduh sayang banget gitu. Padahal kan tempatnya bagus banget. Ya mungkin kesadaran dari masyarakat juga ya. Iya. Kalau kau Ferrari apa harapannya? Ya harapannya buat pemerintah daerah ya tentunya ya selalu support lah apa komunitas-komunitas yang pencinta alam yang ada di daerahnya, tidak hanya My Trip My Adventure tapi secara umum komunitas yang apa pencinta alam selalu support gitu. Toh komunitas-komunitas itu sendirilah yang membantu mempromosikan, mengenalkan dan mengembangkan pariwisata itu menjadi lebih besar juga. Toh itu jadi modal iklan atau promosi yang gratis gitu. Toh jadi kita bantu support, kita beriring bersama-sama, berjalan bersama untuk demi kebaikan dan kemajuan pariwisata yang ada di daerah itu sendiri, yang dalam hal ini di Kabupaten Sewu. Mungkin itu Bang. Karena kan memang mau nggak mau sebenarnya kita ini sebenarnya duta wisata buat tempat kita gitu ya. Setiap orang itu sebenarnya duta wisata. Dia bisa memperkenalkan itu dengan media sosial secara gratis gitu. Artinya pemerintah daerah juga harus aware terhadap itu ya. Betul. Ya benar banget. Oke. Terima kasih aku Rian sama aku Ferrari atas ngobrolnya. Ya, jangan kapok-kapok. Kalau misalnya Tribun Lampung aja ngobrol lagi. Siap, Pak Teguh. Sebelum tutup kita harus tutup dengan ini dong, cara MTMA ya. Oke. MTMA My Trip My Adventure ya. Kalau aku ngomong MTMA, Koko yang bilang My Trip My Adventure ya. Gini aja Mas Teguh ngomong My Trip, jadi kami ngomong My Adventure gitu. Oke, baik. 1, 2, 3. MTMA My Trip
Bye Venture. Terima kasih. Sekian dulu Tribuners obrolan sore ini bersama teman-teman MTMA. Mudah-mudahan Tribuners yang ada di rumah bisa ambil manfaatnya. Saya Teguh Prasetyo undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.